Ya, oke, let's go to the next skill, yaitu gunakan structure with paired conjunction. Kalau conjunction kemarin Anda sudah belajar mengenai and, but, dan so, maka di sini ada yang disebut sebagai paired conjunction. Paired itu adalah berpasangan. Jadi conjunction yang berpasangan. Ada dua berarti ya. Nah, di sini contohnya ada both berpasangan dengan and, either berpasangan dengan or, neither berpasangan dengan nor, not only berpasangan dengan but also. Nah, dilihat dari parallel structure with paired conjunction, bisa dilihat ya, jika ada pasangan yang pertama di sini, maka di antara pasangan ini dengan pasangan selanjutnya dan setelah itu, strukturnya harus sama. Jadi, setelah both itu jika ada verb 1, maka setelah and juga harus verb 1. Begitu juga misalkan jika ada either diikuti dengan verb ing, belakangnya juga harus dengan verb ing. Atau jika diawali dengan kata tanya, kemudian subjek dan verb, juga di belakangnya sama ya, kata tanya, subjek dan verb. Ingat di sini ya, not only dan but also, ini tidak boleh terpisah, bukan not titik-titik only, tetapi not only. Kemudian but also juga harus tetap berdampingan. Contohnya di sini ya, I know both where you went and what you did. Ada both dan and. Kita cocokkan dulu yang pertama. Jika Anda menemukan both, maka belakangnya harus and. Jika ada both ketemu dengan or, maka itu bukan pasangan yang tepat. Nah, kalimat tersebut salah. Karena ini sudah sesuai, kita lihat di antara conjunction tersebut. Setelah both, ada kata tanya where, subject you, dan went. Went itu verb to. Maka setelah and, Anda harus menemukan struktur yang sama, yaitu kata tanya, subject, dan verb to. Contoh di either. Either Mark or Sue. Mark ini adalah nama orang. Kata benda. Nah, nama orang. Berarti setelah or itu harus diikuti dengan nama orang atau kata benda. Neither and nor. The tickets are neither in my pocket. In my pocket itu adalah prepositional phrase, maka setelah nor itu juga harus prepositional phrase. Tidak harus in ya, tetapi jenis preposisi apapun yang diikuti dengan kata benda. Next skill for TOEFL written expression 2 is use parallel structure with comparison, atau gunakan struktur paralel yang berkaitan dengan comparison atau perbandingan. Di sini ada ya paralel tapi perbandingan. Contohnya di sini ada ya. Contohnya ER, kemudian than, more than, less than, as, kemudian ketemu dengan as, the same as, similar to. Nah, ini sudah berpasangan ya. Jadi kalau ada more, belakangnya juga harus ada than. ER itu untuk adjektif komparatif ya, itu belakangnya juga than. Less juga than. As, kalau depannya ada as, belakangnya juga harus ada as. The same itu sama dengan as, belakangnya ya. Similar itu dengan to. Jangan sampai terbalik kalau the same itu dengan as, kalau similar dengan to. Nah, struktur di depan dan struktur di belakangnya harus sama. Jika depannya verb 1, belakangnya verb 1. Jika depannya verb ing, belakangnya verb ing. Jika depannya berupa phrase, belakangnya juga berupa phrase. Seperti itu ya. Contohnya, misalkan di sini ya, a comparison showing how two things different from. Nah, contohnya ya, yang di atas. My school is farther than your school. Nah, yang digabungkan di sini adalah farther, er, kemudian diikuti dengan than. Apa yang dibandingkan? Farther. Farther itu adalah jauh. Yang jauh apa dan apa? Depannya adalah my school. My school adalah kata benda ya. Sekolah saya lebih jauh dibandingkan sekolah kamu. Nah, berarti yang dibandingkan adalah sekolahnya. Depannya ada my school dan your school. Kemudian, to be rich is better than to be poor. Depannya di sini adalah to be, kemudian diikuti adjective. Maka belakangnya juga harus sama. To be diikuti dengan adjective. What is written is more easily understood than what is spoken. Nah, karena depannya adalah what is written, strukturnya adalah what, kata tanya diikuti dengan to be, diikuti dengan verb 3 ya, pasif. Ketika ada more, ini pasangannya dengan than, maka belakangnya juga harus sama. Kata tanya diikuti to be, diikuti dengan verb 3 atau pasif. Yang kedua, a comparison showing how two things are the same might contain as. Nah, kalau misalkan comparison atau perbandingannya menyamakan dua hal, maka harus menggunakan as, kemudian tengahnya di sini ya, sama dengan belakangnya. Jadi harus sama depan dan belakangnya. Contoh, the car is as big as a small house. As, kemudian belakangnya as, kemudian di sini ada adjective big, sebesar. Apa yang dibandingkan? The car, oh, mobilnya.
mobilnya di sini berarti adalah kata benda. Maka yang di belakang harus berupa kata benda juga. The car ini adalah kata benda. Small house itu juga kata benda. Jadi dua-duanya diterima ya. Jadi jangan sampai depannya ini kata benda, belakangnya kata kerja. Itu tidak bisa dibandingkan. Contoh di sini ada renting those apartment costs about the same as leasing them. Nah, the same as di sini juga perbandingan sesuatu yang sama atau serupa. Apa yang dibandingkan? Renting those apartment. Verb ing diikuti dengan kata benda, apartments atau noun. Maka setelah the same as harus diikuti dengan struktur yang sama. Verb ing juga diikuti dengan noun. Di sini ada kata ganti ya. Them itu untuk kata ganti noun. Kemudian the work that I did is similar to the work that you did. Similar to sama dengan perbandingan yang tadi ya. Maka dua hal yang dibandingkan harus sama. The work that I did. Lihat strukturnya. The work ini adalah kata benda, subjek. Diikuti dengan that, konektor. Diikuti dengan subjek lagi, diikuti dengan verb. Maka di belakangnya harus sama. Subjek, kemudian konektor, kemudian subjek lagi, dan verb. Nah, jadi depan dan belakang itu harus sama. Depannya hanya kata benda saja, belakangnya kata benda. Depannya ada verb ing ya, belakangnya juga sama ya. Depannya berupa frasa seperti ini ya. Belakangnya juga sama. Jika ada konektornya juga di belakang juga harus ada konektornya. Yeah, next strategy is skill 3. Form comparative and superlative correctly. Comparative and superlative, perbandingan, kemudian superlatif atau palingnya, ini berkaitan dengan adjective atau kata sifat. Nah, bisa dilihat ya. Ada beberapa strategi berkaitan dengan kata sifat. Jika lebih dari, itu masuknya dengan komparatif. Jika paling, itu adalah superlatif. Ingat ya, kalau lebih berarti ada dua hal yang dibandingkan. Antara A dan B itu dibandingkan, maka itu adalah komparatif. Jika dua hal itu tidak mungkin ada yang paling. Tidak mungkin. Jadi harus lebih dari dua. Kalau mau paling itu maka harus ada tiga hal yang dibandingkan. Oke. Jika di sini ada beberapa aturan ya, jika adjektifnya itu terdiri dari one syllable atau satu suku kata, maka Anda menggunakan komparatifnya menambahkan er dengan than. Contoh warm, warm itu satu suku kata ya. Warmer, kemudian Anda tambahkan than di belakangnya. Wajibkah? Wajib. Jadi kalau ada komparatif, ingat ya, kalau ada er itu pasti ada than. Jika paling ya, warm itu adalah panas ya. Paling panas itu Anda harus menambahkan er diganti menjadi est. Kemudian depannya wajib ditambahkan the warmest. Jadi kalau lebih panas dari itu warmer than. Kalau paling panas adalah the warmest. Berlaku untuk semua adjektif yang terdiri dari satu suku kata. Contoh young, old, cool, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan adjektif yang memiliki syllable atau suku kata dua? Nah, suku kata dua itu ada beberapa aturan ya, tetapi kebanyakan adalah misalkan aturan jika dua suku kata berakhiran dengan y atau y. Contoh funny, healthy, happy gitu ya. Maka itu ditambahkan dengan er, hurufnya diganti menjadi i. Funnier than, happier than, healthier than, dan sebagainya. The funniest ini untuk yang paling lucu ya. Kalau paling sehat berarti the healthiest, yang paling happy the happiest, dan sebagainya. Kemudian, dua syllable atau dua suku kata juga ada yang memiliki aturan yang lain secara strategi ya. Kalau tadi dengan er, kalau ini jika tidak berakhiran huruf y atau tidak berakhiran huruf y, maka Anda tambahkan more, belakangnya ditambahkan than. Jadi tidak lagi er ya. Misal common tidak menjadi commoner, tetapi more common. More common. Seperti kata famous. Famous itu dua suku kata ya. Famous. Bukan famouser, tetapi more famous than. Untuk superlatifnya Anda tambahkan the most. Yang tadi awalnya the, kemudian est menjadi the most. The most common. The most famous, dan lain sebagainya. Untuk adjektif atau kata sifat yang memiliki 3 atau lebih suku kata, menggunakan aturan yang sama seperti yang di atas. Seperti important. Important is 3 syllables ya. Important. Jadi more important than. Jangan lupa menambahkan than. Kemudian paling adalah the most important. Ada exception atau pengecualian.
Ada dua suku kata narrow ya, narrow. Ini bisa dua-duanya, bisa narrower than, bisa more narrow than. The narrowest atau the most narrow. Untuk negatif, nah untuk negatif ini aturannya sedikit berbeda. Bright, bright itu adalah cerah. Nah, negatifnya dari bright itu adalah less. Anda tambahkan dengan less bright. Paling itu at least. Expensive, mahal. Nah, lebih mahal, lebih murah gitu ya. Negatif berarti lebih murah. Less expensive berarti artinya lebih murah. Oke, kemudian, nah untuk irregular ada beberapa adjektif yang tidak memakai aturan sebagaimana saya jelaskan tadi. Contohnya good atau well. Good atau well tidak bisa ditambahkan dengan gooder. Tidak bisa ya. Good itu lebih baik adalah better than. Paling baik adalah the best. Bad itu juga tidak boleh menjadi better atau baddest. Tidak boleh ya. Tetapi menjadi worse than, lebih buruk atau the worst. Far, jauh, itu bisa dengan farther atau farther memakai a atau farther memakai u. The next skill is recognizing active and passive meanings. Kita belajar lagi mengenai kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Ingat ya, untuk kalimat pasif itu adalah bentuknya to be, kemudian ditambahkan verb 3 atau past participle. Jadi bentuknya to be, ditambahkan verb 3 atau past participle. Contohnya, untuk kalimat aktif, we mailed the package at the post office, maka the package-nya ini sebagai objek akan berpindah menjadi subject. Ya, menjadi subject. The letter atau the package was mailed via us today before noon. Seperti itu. Kemudian, the following chart outline of active and passive. Kalau aktif adalah the subject does the action of the verb. Ingat ya, kalau aktif itu subjeknya yang melakukan sebuah tindakan. Sementara kalau pasif itu subjeknya yang dikenai tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut, skill tersebut lebih kepada membahas mengenai bahwa jangan sampai salah untuk menentukan sesuatu melakukan apa atau sesuatu dikenai apa. Misalkan contoh di sini ada the car parked in a no parking zone. Park itu adalah memarkir. Parkir dalam bahasa Indonesia itu parkir. Tapi parkir itu bisa kata benda, bisa kata kerja. Nah, yang di sini adalah parkirnya kata kerja. Mobilnya parkir di non parking zone atau zona tidak boleh parkir. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin it's okay ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kita mengartikan sebagai mobilnya memarkir dirinya sendiri di area parkir yang bukan parkir mobil misalkan. Nah, mobilnya memarkir dirinya sendiri itu kan nggak mungkin ya. Harusnya mobilnya diparkir, bukan mobilnya parkir. Jadi mobilnya diparkir. Oleh sebab itu kalimat tersebut itu salah. Nah, jadi yang dilihat dari pasif dan aktifnya adalah apakah subjek tersebut itu melakukan sesuatu atau dikenai sesuatu. Benda, sesuatu ya, yang tidak bisa bergerak biasanya dikenai sesuatu. Nah, kalau manusia itu biasanya melakukan sesuatu. Jadi segala sesuatunya perlu Anda simpulkan. Kalau aktif itu adalah melakukan sesuatu ya. Kalau pasif itu adalah di atau dikenai sesuatu. Selanjutnya, untuk skill yang terakhir adalah use the correct singular or plural noun. Gunakan jenis kata benda atau noun, singular, tunggal, atau jamak. Nah, sesuaikan dengan jenisnya. Contohnya, misal di sini ya, ada beberapa aturan di mana kata benda tunggal ini aturannya tertentu dan juga kata benda jamak juga aturannya tertentu. Contohnya, for singular nouns atau kata benda tunggal. Kata benda tunggal, ciri khasnya itu ada beberapa ya yang bisa diawali dengan each, every, single, one, a. Otomatis kalau seperti ini harus diikuti dengan kata benda tunggal. Each book, tidak boleh each books. Each student, nah itu boleh. Tapi kalau each students itu berarti salah. Nah, pastikan ketika Anda menemukan seperti ini, berarti cek kata bendanya di belakang apakah sudah tunggal atau belum. Begitu juga sebaliknya, jika Anda menemukan plural nouns, contoh misalkan ada both, two, many, several, various, itu juga harus diikuti kata benda bentuk jamak. Otomatis kesimpulannya adalah, jika Anda menemukan penanda seperti ini, baik untuk singular nouns maupun plural nouns, Anda cek kata benda yang berada di sampingnya langsung. Apakah sesuai dengan
penanda yang ada di depannya. Misalkan penandanya itu ada every, berarti belakangnya harus tunggal. Ada many, belakangnya harus jamak. Ada various, belakangnya juga harus jamak. Contoh, on the table there were many dish. Nah, ada kata many di sini. Many itu masuknya adalah plural. Berarti setelah many harusnya plural, dishes. Atau di sini, the lab assistant finished every task. Every ini adalah tunggal atau singular. Maka setelah every itu tidak boleh ada kata benda yang diakhiri dengan s. Harusnya every test saja. Tidak boleh every test. Nah, jadi yang betul adalah bentuknya sesuaikan dengan penandanya.